Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di sini, channel Bang Udan. Gini guys, hari ini gue akan membagikan suatu gambaran gitu ya, suatu permasalahan gitu kan. Karena dalam kondisi saat ini itu banyak sekali para warga sipil atau para masyarakat atau para warga yang kasarannya begini. Yang tadinya gue punya penghasilan nih, gitu kan. Entah ngojek kah gitu kan, entah mungkin mencuci kah gitu kan. Karena adanya kondisi saat ini mungkin semua pada dibatasi aktivitas gitu kan, karena berkumpul itu dalam wabah saat ini, dalam wabah corona ini kan, itu kan sangat tidak memungkinkan gitu ya untuk kita melakukan aktivitas yang di luar gitu. Nah, gue di sini akan membahas mengenai, kira-kira nih kita nih gimana sih caranya biar bisa berpenghasilan gitu kan, biar bisa lancar gitu keuangan kita gitu kan, pemasukan kita, pendapatan kita terus berjalan gitu. Nah, di sini kan semua kan pada bingung nih, gue harus jual apa ya gitu kan, apa yang harus gue jual dan gue harus gimana sih gitu kan. Nah, tenang aja teman-teman, jadi begini, dalam dunia wirausaha itu kita kenal ada alternatif penjualan. Ada dua alternatif. Jika kita tidak memiliki namanya suatu produk gitu, kita tidak memiliki suatu produk, dan kita juga bukan industri kreatif rumah tangga, dan kita juga bukan UKM gitu, usaha kecil mikro, atau ya pokoknya pengelola usaha lah gitu. Kita bukan semacam hal itu. Tapi kita pengen punya penghasilan nih gitu ya nggak? Gampang aja sebetulnya. Yang pertama ada dua cara. Yang pertama kita bisa menjadi reseller. Yang kedua kita bisa menjadi dropshipper. Oke. Nah, apa sih itu reseller dan apa itu dropshipper? Pasti bertanya-tanya ya nggak? Oke. Nah, jadi reseller adalah suatu penjual yang sudah bekerja sama dengan penjual pertama gitu. Jadi kita nih penjual kedua nih kalau reseller nih. Penjual kedua gitu kan. Jadi kita memasarkan produknya dia, tapi kita udah kerjasama dan kita bisa menyetok barang itu gitu. Tuh namanya reseller. Kita punya stok barang, ya ibaratnya kita punya modal lah. Ya walaupun nggak besar tapi kecil, kita punya modal, kita punya nyetok barang. Misalkan contohnya penjual puzzle gitu. Oh, gue mau dong jadi reseller puzzle gitu. Ya lu terpaksa harus beli puzzle-nya dia gitu, atau enggak ya nge-DP-in lah, nge-DP-in berapa puzzle-nya dia, kita ambil. Nah, itu namanya stok barang gitu. Itu namanya reseller tuh. Tapi beda dengan dropshipper. Dropshipper ini nggak harus nyetok barang, bro. Nggak harus nyetok barang. Karena apa nggak harus nyetok barang? Karena dropshipper ini hanya memberikan suatu informasi. Jadi gue nih sebagai dropshipper nih, ada suatu konsumen atau ada masyarakat atau konsumen ya bisa bilang ya, membutuhkan suatu produk gitu, membutuhkan suatu barang gitu. Misalkan barangnya contohnya kasur. Nah, mungkin nggak gue nyetok kasur di rumah, nggak kan gitu kan. Jadinya apa, gue hanya membagikan suatu informasi, saya punya kasur dengan tipe ini, berat segini, lebarnya segini gitu. Langsung kita informasikan ke yang membutuhkan gitu. Nah, nanti sewaktu yang membutuhkan itu langsung oke dengan apa yang kita butuhkan gitu kan ya, itu langsung aja nanti kita informasikan ke penjual, tolong kirimkan ke pembeli ini gitu. Nah, itu kita sebagai dropshipper. Jadi nggak perlu repot-repot untuk menguras tenaga atau menguras namanya kantong ya, budget ya. Atau nggak dimsum gitu. Salah satunya contohnya dimsum mungkin yang sedang marak saat ini gitu ya. Kalau dimsum itu kan dia kan lebih apa ya, lebih menjadi suatu bahan kuliner atau menjadi suatu apa ya yang sangat dibutuhkan pokoknya, yang tren-tren saat ini gitu, makanan tren gitu kan. Kita mau jadi reseller nih, nah lu harus nyetok barang dan lu harus punya kulkas, lu beli gitu kan, dan lu ambil barangnya dia, lu stok di kulkas lu gitu. Tapi kalau lu jadi dropshipper enggak, pokoknya lu coba minta nih
yang membutuhkan gitu kan. Kita menginformasikan kepada yang membutuhkan untuk menginformasikan kepada teman-temannya gitu, ke teman-teman kita semua gitu kan. Ini nih kita punya produk nih, namanya dimsum nih, mau nggak lu gitu kan. Ya pasti kan, oh iya mau. Nah, kita nggak nyetok dan kita cuma menginformasikan ke penjual, tolong nih kirimkan dimsum ke ini yang membutuhkan. Nanti kita dapat namanya fee dari situ. Nah, tuh keuntungannya seperti itu dari stok barang. Dan modalnya juga dropshipper nggak ada kan modal kuota doang kan, jaringan kan, gadget gitu kan. Tapi kan kalau reseller kan modal barang juga, yang kan modal tempat juga gitu. Tapi masalah keuntungan nih, sebetulnya lebih besar keuntungannya reseller. Kenapa? Dia menjual dengan dia membeli produk dengan partai besar dan dia ecer gitu. Dan itu pun lumayan menjanjikan keuntungannya dibanding dropshipper. Gitu. Tapi resikonya lebih besar reseller kalau kurang laku gitu kan. Tapi kalau dropshipper nggak demikian. Oke, itu aja dari gue. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.